wabarakatuh. Saya Dwi Putri Nur Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bahaya laten ideologi komunis terhadap ideologi Pancasila. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu komunis. Komunis adalah salah satu ideologi yang sangat bertentangan secara dinamental dengan ideologi Pancasila. Paham komunis berasal dari negara Uni Soviet yang berusaha menyusup ke bangsa Indonesia. Komunisme adalah suatu aliran yang didasari pada pola pikir yang tidak mengenali Tuhan atau tidak percaya dengan akan adanya Tuhan, sehingga menjadikan materi di atas segalanya. Paham komunis itu sendiri sudah lama berkembang di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Gerakan komunisme sangat-sangatlah mengganggu kehidupan atau perjuangan bangsa Indonesia. Menurut artikel yang saya baca, komunisme itu merupakan ideologi yang tidak dapat diterapkan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena komunisme itu tidak sesuai dengan kehidupan atau pandangan bangsa Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia sangat meyakini atau mempercayai dengan adanya Tuhan, sangat menghormati HAM, serta banyak keyakinan agama, kebudayaan sebagai warisan dari para leluhur yang sangat menjemuk. Sejarah mencatat bahwa komunis berserta lembaganya, yaitu Partai Komunis, beberapa kali mencoba untuk mengeliminasi Pancasila, baik dengan cara ideologi maupun politis. Bahaya laten ideologi komunisme sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai pemersatu anak bangsa, sedangkan ideologi komunisme haruslah diwaspadai keberadaan dan aktivitasnya di NKRI. Sebab ideologi tersebut dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dan ada artikel yang saya baca di sana menyatakan bahwa bahaya laten komunis merupakan ideologi yang terlarang di NKRI. Dan pelanggaran ini diatur dalam TEP MPRS nomor 25 tahun 1966. Saya akan memperlihatkan cuplikan video yang saya dapat dari YouTube. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, adalah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Dari video itu memperlihatkan peristiwa terjadinya pemberontakan G30 SPKI, dan itu merupakan salah satu bagian dan bukti dari upaya pemberontakan penganut komunis terhadap Pancasila di antara banyak pemberontakan lainnya dalam sejarah NKRI. Dan itu sudah jelas dinyatakan sebagai bahaya laten bagi bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa makar berdarah yang dilakukan PKI terhadap pemerintah yang sah hingga jatuh korban jiwa, 7 pahlawan revolusi dan rakyat Indonesia yang kontra terhadap PKI. PKI atau komunisme akan selalu mencoba untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan berbagai macam cara melalui gedung, sehingga mereka mampu masuk ke dalam lapisan masyarakat. Di dalam sejarah perkembangan perjuangan bangsa Indonesia, terbukti Partai Komunis berkali-kali melakukan kudeta secara fisik yang sudah jelas tujuannya untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dulu kalangan komunis terkenal sangat dekat dengan rakyat yang suka menolong dengan membagi bibit murah, membantu petani dan terkenal sangat peduli.
Dan itulah yang membuat perolehan suara partai itu cukup signifikan saat itu. Bayangkan kalau hanya dengan bibit murah yang dibagikan oleh kalangan komunis pada waktu itu, yang meluluhkan akidah petani yang umumnya beragama Islam sehingga meninggalkan Tuhan mereka. Ini juga merupakan salah satu dari bahaya laten komunis. Seperti yang kita tahu, bahaya laten komunis merupakan bahaya yang tersembunyi dan bisa muncul kapan saja. Maka inilah yang sangat perlu diwaspadai dan diantisipasi bersama, sebab dengan menggunakan paham komunisme, mereka akan terus membuat suasana yang tidak kondusif di dalam kehidupan masyarakat dengan metode-metode adu domba sehingga menyebabkan kerusuhan di dalam masyarakat. Dengan begitu, bahaya laten ideologi komunis bisa saja bangkit lagi dengan mudahnya. Untuk itulah kita harus menanamkan 4 pilar, yaitu pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, keempat NKRI kepada masyarakat dan generasi muda sehingga kita mempunyai senjata ampuh untuk melawan komunisme yang dapat muncul kapan saja di bangsa Indonesia ini. Adapun cara untuk mengantisipasi bangkitnya paham komunis di Indonesia, yaitu yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari pengaruh ideologi komunis. Yang kedua, meningkatkan pemahaman kembali terhadap nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila sebagai ideologi negara. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Demikian dari video saya kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.